Teman-teman Unsut, senang sekali kita kembali bersama di acara podcast Unsut yang pada kali ini kita akan membahas mengenai bincang seputar SPMB Mandiri. Bersama saya Wisnu dan hari ini kita akan khusus berbincang dengan, kita bisa bilang ibunya Unsut nih. Bersama saya hadir Ibu Krisnu Maya Wulandari yang biasa kita sapa dengan Bu Maya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Wisnu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Selamat pagi teman Sudirman. Ketemu lagi nih sama Ibu. Ngobrol-ngobrol ya kita pagi ini ya Mas. Iya Bu, ya. nih biasa Bu. Ada yang WA, ada yang juga mention di Instagram. Nanya mengenai Unsut sih buka penerimaan mahasiswa jalur mandiri apa enggak sih Bu gitu. Oh iya betul. Terus kemudian ngobrol-ngobrol juga sama teman humas, sama teman akademik. Kayaknya asik juga nih kalau dibikin podcast biar informasinya dapat semua gitu Bu. Betul. Terima kasih banget Ibu, saya tahu jadwalnya luar biasa, mau meluangkan waktu ya Bu. Yeah. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Bu, mohon maaf. Kalau tahun ini Unsut selain SNMPTN dan SBMPTN menerima nggak sih Bu mahasiswa jalur mandiri? Iya dong Mas, jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu. SNMPTN sudah berlalu, kemudian SBMPTN UTBK sedang deg-degan nunggu pengumuman kan tanggal 23 besok. Nah, syukur alhamdulillah ini kita sudah memasuki periode akhir penerimaan mahasiswa baru, yaitu melalui jalur mandiri yang tadi pagi jam 10 sistem informasi pendaftarannya sudah kami buka, sampai kami launching dan akan ditutup sampai dengan 1 Juli. Itu untuk yang jalur UTBK. Kemudian yang berikutnya yang non UTBK kita buka pagi hari ini, kemudian akan ditutup pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Begitu Mas Wisnu. Ya, berarti mulai hari ini Bu, tanggal 13 Juni sampai tanggal 1 Juli untuk yang UTBK. Dan sampai dari 13 Juni sampai 13 Juli untuk yang SPMB Mandiri non UTBK. Nah, ini kok ada UTBK, ada non UTBK. Kan kemarin habis UTBK Bu. Ini kayak gimana nih Bu? Biar ada penjelasannya seperti apa nih Bu? Penjelasannya kalau para peserta yang akan mendaftar jalur mandiri UTBK ini yang akan kami gunakan adalah nilai UTBK di tahun 2022. Nah, oleh karena itu nanti saat pendaftaran akan jelas sekali bahwa tahap pertama adalah masuk, kita menggunakan email, boleh emailnya atau bikin email Google. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah memasukkan nomor kemarin saat mengikuti UTBK, kemudian dana NISN dan lain-lain, nanti akan terverifikasi langsung dengan Jakarta. Betul tidak bahwa peserta tersebut memang kemarin sebagai peserta yang terdaftar mengikuti UTBK. Itu Mas, kalau yang UTBK. Jadi tidak ada tes lagi, tetapi yang digunakan adalah hasil tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Karena nanti akan bertanya, Pak Wisnu atau admin, boleh enggak saya punya nilai UTBK tahun 2021? Enggak bisa. Karena yang akan kita pakai, sekali lagi saya tahun ulangi, ya, hasil UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, berarti SPMB Mandiri UTBK itu adalah nggak ada tes ujian lagi, tetapi menggunakan nilai UTBK tahun ini ya Bu ya. Kalau yang satu lagi Bu tadi non UTBK. Kalau yang non UTBK ini memang Unsut memberikan kesempatan nih bagi teman-teman Sudirman yang kebetulan atau lalai atau karena faktor apa kemarin tidak mendaftar UTBK SBMPTN atau mendaftar tapi tidak ikut ujian. Nah, ini diizinkan untuk nanti mendaftar mandiri menggunakan nilai rapot prestasi lainnya. Namun, nah ini namunnya Mas Wisnu. Namun ini yang harus diperhatikan. Prodinya adalah hanya kelas internasional dan D3. Nah, ini yang harus benar-benar dicermati. Jadi tidak tidak menggunakan nilai UTBK ini, yang menggunakan nilai rapot ini tidak berlaku untuk keseluruhan prodi. Jadi jangan nanti tiba-tiba bertanya, kok yang fakultas kedokteran nggak ada ya Bun? Kok yang kedokteran gigi nggak ada, yang teknik nggak ada? Ya memang nggak ada, karena kalau yang reguler itu, kita mengistilahkan kelas reguler itu memang nanti melalui jalur yang menggunakan nilai UTBK. Nah, ini menarik nih Bu, teman-teman semua. Jadi di SPMB Mandiri ini tadi Bu Maya sudah menyampaikan gambaran sedikit. Ada yang S1,
ada yang D3, ada yang kelas reguler, ada yang kelas internasional. Jadi kalau yang untuk SPMB yang non UTBK itu diperuntukkan untuk S1 kelas internasional. Dan ini Dan jumlahnya D3. dan D3 dan ini tidak semua ya Bu untuk kelas yang reguler tidak semuanya memiliki kelas internasional ya Bu ya. Iya, ada tertentu. Hanya tertentu saja ya, Bu, misal ya? Manajemen, akuntansi, ISP kalau fakultas ekonomi, kemudian ada fakultas biologi, kemudian ada fakultas hukum, kemudian prodi keperawatan, dan yang terbaru adalah hubungan internasional yang baru buka di tahun 2022 ini Mas Wisnu. Untuk yang kelas Kelas internasional ya Bu. internasionalnya gitu. Nah, kalau yang untuk ini Bu. Nah, jadi tadi karena bicara sudah program studi kalau yang SPMB UTBK tadi kan pakai nilai UTBK ya Bu. Tapi misalnya buat cadangan nih mau milih D3, boleh nggak Bu? Apa harus yang UTBK itu harus yang kelas reguler aja atau misalnya pengen nyoba juga kelas internasional atau D3 gimana Bu? Boleh. Jadi di yang tadi yang program pertama yang Ya, Bu. menggunakan nilai UTBK itu memang formasinya atau kuotanya 50% akan diambil dari yang UTBK. Kemudian nanti sisanya kita ambil menjadi yang dari non UTBK. Jadi semuanya bisa berkesempatan. Nah, hanya yang harus diperhatikan adalah kelompok ujiannya. Kita bicara kelompok ujiannya 1 UTBK, bukan asal muasal kita masuk IPS atau IPS, IPA atau bahasa Ya, Bu, nah, ya. kalau di yang SMA suka kan ada istilahnya lintas jurusan iya, gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ya, Bu, kalau anak kita sekarang bicara ya. bukan masalah lintas jurusan, tapi kemarin saat mengikuti UTBK itu mengikuti kelompok ujian mana gitu loh. Kalau dia kelompok ujian IPA berarti yang di UTBK ini juga hanya boleh memilih program studi yang IPA. Kalau kelompok ujiannya IPS berarti ya yang IPS. Kalau kelompok ujian campuran, Saintek dan Sosum berarti boleh milih prodi yang campuran. Ya, Bu, Dua-duanya iya. Karena nanti kan tadi sudah saya sampaikan, yang akan menjadi bahan koreksian kita, bahan seleksi kita adalah nilai UTBK. Berarti misalnya ibaratnya ya Bu, SMA-nya IPA jurusannya, Ya. ikut UTBK-nya IPS. Iya. Berarti yang pilihan nanti program studinya juga yang IPS. IPS ya Bu Iya, ya. yang nilainya ada di UTBK. Yang ada di UTBK ya Bu, bukan Iya. karena jurusannya dulu IPA jadi milihnya Iya, IPA betul. gitu ya Bu. Ini ya. yang harus mungkin di highlight apa ya Mas? Iya. Di highlight gitu loh. Biar tahuan ya Bu, biar nggak- jadi iya, teman-teman nih jangan iya. salah paham juga nih. Iya, Jadi yang boleh itu bukan dari jurusan SMA-nya, tetapi berdasarkan kelompok ujian di saat UTBK. mengikuti UTBK SBMPTN Iya. tahunnya 2022 Mas Wisnu harus Oh kita iya, ulang-ulang. 2022 nih Bu ya, benar. Ya, karena kadang-kadang mereka taunya aku punya nilai 2021 kok kenapa nggak bisa kan Iya, Bu. gitu. Baik Bu. Nah, kalau untuk program studi ada nggak Bu yang misalnya harus khusus, misalnya harus dari IPA aja, dari IPS aja, atau bahasa aja, atau boleh nggak sih Bu sebenarnya? Atau ada program studi yang misalnya semua boleh dipilih, atau misalnya ada program studi yang misalnya mengkhususkan harus dari jurusan IPA atau IPS atau bahasa begitu Bu? Ada, terutama yang kedokteran umum dan KG memang dari konsorsium memang dari situ sudah bertahun-tahun ramu-ramunya harus dari IPA, baik SMA maupun MAN. Berarti Nih. UTBK-nya IPA, jurusannya juga IPA ya Bu? Ditambah SMA-nya lagi ya, Bu, kalau ya? yang farmasi itu kan boleh, tapi SMK-nya yang farmasi kan. Yang bidang ilmunya Yang sama bidang ya Bu ilmunya ya? sama, iya, yang farmasi. Tapi kalau yang kedokteran umum dan KG itu memang skrit sudah jelas nilainya UTBK IPA, kemudian jurusan saat SMA juga IPA. Itu sudah tidak bisa ditawar. Baik Bu. Nah, kalau ini Bu, nah biasa nih Bu yang kalau selain juga persiapan tentu kan yang mendengarkan acara ini kan juga yang nonton kan nggak cuman calon mahasiswa Bu, Ya, tapi orang juga tua orang tua. biasanya, betul. Biasanya kalau mahasiswa anak-anak nanyanya jurusan apa, prodi apa. Tapi kalau orang tua nanya biaya Bu. Ya, betul betul. Kalau mengenai biaya, ada banyak pertanyaan Bu yang kemarin masuk. Pertama, kalau yang punya KIP boleh nggak daftar Bu di Mandiri? Ya, kayak gini aja. Kalau yang punya KIP boleh mendaftar, tapi diperlakukannya sama seperti umum. Jadi mendaftar seperti umum, nanti jika diterima segera melaporkan ke bagian akademik bahwa dia mempunyai kartu KIP. Karena KIP ini memang sementara ini diprioritaskan untuk yang jalur nasional. Nah, nanti
itu tadi setelah mendaftar di akademik maka akan dicatat, direkapitulasi. Jika sewaktu-waktu unsur mendapatkan kuota tambahan, maka yang sudah kami rekap ini akan kami usulkan ke kementerian untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliahnya. Jadi artinya dari awal mendaftar belum pasti akan mendapatkan KIP kuliah. Itu yang harus ada di mindsetnya. Baik Bu, jadi meskipun boleh mendaftar tetapi belum pasti karena tergantung kuotanya dari kementerian ya Bu. Kementerian, karena sementara ini kementerian hanya mengisi untuk yang jalur nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di Mandiri jika kuotanya ada atau ada tambahan dari kementerian yang sudah mendaftar dan diterima kemudian melaporkan ke akademik akan kita usulkan ke kementerian. Seperti namun itu, Mas. Posisinya seandainya ini posisinya harus statusnya umum dulu ya Bu? Iya, umum dulu. Jadi sudah mempersiapkan umum dulu, baru seandainya ada catatan tadi dilaporkan dan memang memungkinkan diusulkan ya Bu ya? Diusulkan, iya. Baik Bu. Iya. Nah itu yang pertanyaan-pertanyaan Bu, nanya KIP. Kedua biasanya nanya UKT Bu, kan kalau UKT itu kan ada dari kelompok 1, kelompok 2 sampai yang atas ya Bu. Apakah itu otomatis langsung atas atau kemudian sesuai dengan penghasilan orang tua Bu? Iya, kalau bicara UKT kita nggak usah ngarang-ngarang lah. Dalam artian kayak gini, yang memang mampu nggak usah mengaku-ngaku nggak mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak usah ngaku mampu. Ya kita ngisi apa adanya kondisi keluarga kita. Tapi yang penting adalah dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi manakala ada konsekuensi diterima, kemudian harus mendaftar ulang, orang tua tidak kaget, anak tidak kecewa. Yang sering terjadi kan anak tidak komunikasi dengan orang tua, Mas Wisnu. Jadi manakala diterima kemudian mau registrasi dia bingung, orang tuanya juga nggak ready, nggak siap untuk anaknya lanjut kuliah. Lah ini yang penting dikomunikasikan. Kemudian kalau untuk mandiri ini juga harus diperhatikan karena di situ ada tambahan lagi selain uang kuliah tunggal, nanti di situ juga ada yang namanya iuran pengembangan institusi. Ini pun kan berlevel-level, bahkan 0 pun boleh gitu loh. Jadi gitu Bu. Jadi selain ada UKT untuk mandiri juga ada iuran pengembangan institusi atau IP ya, Bu, itu pun sebetulnya ada levelnya kan. Iya, Bu. Ada level 1, 2, 3, 4. Kemudian boleh juga kok kita ngisi 0. Artinya apa Mas Wisnu? Artinya unsur ini memang masih memberikan kesempatan bagi semua masyarakat dari kalangan apapun untuk bisa kuliah di unsur, seperti itu. Kemudian mindset yang harus dihilangkan itu kadang-kadang orang berpikiran bahwa kalau ada IP itu pasti nanti syarat diterima adalah besaran IP. Padahal tidak, kita tetap nanti adalah nilai yang UTBK ditambah prestasi lain. Kemudian kalau yang non UTBK juga nilai rapot prestasi lain. Jadi bukan besarannya iuran pengembangan institusi yang akan disumbangkan orang tua ke unsur. Ini yang harus diluruskan Mas Wisnu. Jadi berdasarkan nilai ya Bu, tadi nilai UTBK, kalau ikutnya SPMB UTBK ditambah jika punya prestasi. Ya. Kalau yang non UTBK raport ya Bu, ditambah prestasi. Ya. Dan mungkin kalau pengen menyumbang, kalau misalnya difasilitasi ada berapa level, tapi kalau seandainya memang kondisi finansialnya tidak memungkinkan, 0 pun juga masih bisa ya Bu ya, boleh menulis angka 0 ya Bu. Dan dari awal Ibu sampaikan UKT maupun IP dibayarkan sekali saat mendaftar, tidak ada model cicilan. Nah ini yang harus tahu. Jadi maksud saya gini, saat mengisi tadi kembali lagi ya, saat mengisi penghasilan orang tua dan sebagainya, kemudian mengisi IP ya memang benar-benar harus konsul Mas. Iya. Karena kan harus ngukur kemampuan orang tua ya. Jangan sampai nanti sudah mau registrasi kecewa kan orang tuanya nggak bisa membayar sebesar itu gitu. Kemudian ternyata nggak bisa dicicil dan lain sebagainya. Karena tidak bisa dicicilnya itu adalah karena terkait dengan pengelolaan keuangan di unsur yang memang tidak memungkinkan mahasiswa melakukan pembayaran apapun secara mencicil. Baik. Jadi ini teman-teman yang rencananya mau mendaftar SPM Mandiri, ada 2 hal nih kalau terkait dengan keuangan. Yang pertama adalah mengenai mengisi UKT. Kalau membayar UKT adalah sesuai dengan kemampuan orang tua, wali yang kemudian membiayai, dan itu untuk dikonsultasikan. Betul. Kedua, untuk SPMB Mandiri juga ada yang namanya iuran pengembangan institusi atau IP, di mana besarannya itu adalah dikembalikan kepada kemampuan orang tua ya Bu ya. Dan bahkan bisa 0 ya Bu ya, bisa 0 rupiah seperti itu. Dan tadi juga saya nyatet sedikit Bu, yang tadi Ibu yang teman-teman juga perlu inikan juga, mungkin diobrolin sama orang tua bahwa
untuk UKT dibayarkan tiap semester, tapi yang untuk IP dibayarkan sekali. Hanya sekali. Pada saat masuk dan posisinya tidak dapat diangsur. Bukan karena kenapa-napa Bu ya, tapi aturan ya Bu ya, Iya, bukan pengelolaan keuangan kita yang nggak bisa. bukan karena kok tega sih gitu ya Bu. Iya, iya. Kan nih Betul. misalnya ini kan lumayan nih, kan bisa diangsur kalau misalnya kuliah 4 tahun ya Bu, diangsur. Iya. Bukan itu ya Bu, karena memang tidak ada aturan atau tidak aturan keuangan itu hanya sekali pada saat daftar kuliah ya Bu ya. Iya, karena nanti dianggapnya kalau sudah ada kesepakatan misal mau nyumbang 10 juta, ternyata tahapan pertama hanya 5 juta, nanti di kami itu catatannya oleh kementerian saat kita melakukan pelaporan dan evaluasi keuangan itu namanya piutang, jadi ada piutang di luar gitu. Nah itu yang tidak dibolehkan, mekanisme piutang itu yang tidak dibolehkan oleh Kementerian Keuangan. Ibu. Nah ini pas lengkap banget nih Bu informasi. Nah satu lagi nih Bu, ada juga yang nanya Bu, kalau daftar itu harus ke Unsut karena sekarang mudah-mudahan ya Bu kan memang kita tetap harus ini dengan situasi. Kalau kemarin-kemarin kan pandemi yang luar biasa ya Bu, ini kalau sekarang yang sudah divaksin sudah komplit, kira-kira ini kalau daftar harus ke Unsut atau online Bu? Tidak perlu Mas Wisnu. Jadi cukup kita di rumah saja, kita searching membuka spmb.unsut.ac.id. Nah, yang pertama dilakukan adalah membaca dengan seksama dengan detail terkait tata cara pendaftaran. Ini yang penting Mas Wisnu. Nah, kalau memang kepengen lihat kampus Unsut seperti apa, boleh saja, tapi hanya sekedar untuk melihat atau survei, bukan mendaftar, karena kami tidak melayani pendaftaran secara offline. Jadi semuanya menggunakan sistem informasi yang sudah kita siapkan, yang sebetulnya mendekatkan kita ke masyarakat yang ingin mendaftar ke Unsut. Kan sebenarnya gitu. Kita mendekatkan. Malah. Jadi memudahkan sebenarnya. Jadi pendaftaran secara online. Kalau main sih boleh ya Bu. Boleh. Cuma kalau daftar itu ibaratnya nggak ada kios atau kemudian layanan offline ya Bu ya. Tetap semuanya dilayani. Kalau ibaratnya datang ke Unsut juga harus ngisinya online juga ya Bu. Iya, tapi ngisinya online juga, pakai alatnya sendiri gitu kan. Kalau mungkin memang kepengen mantep loh Mas Wisnu. Misal orang yang belum pernah ke Purwokerto, mungkin kan juga ingin membayangkan jarak dari tempat kita sekarang di mana, kemudian mau ke Purwokerto. Nah sekalian lihat, kampusnya begini. Saya yakin lah anak saya mau di sekolah di sini, boleh sih kalau kayak gitu. Boleh banget, tapi kalau untuk mendaftar tetap online. Tetap saja cukup di rumah. Nanti setelah daftar semua lengkap, kalau mau main ke Purwokerto ke Unsut boleh ya Bu ya. Iya Bu. Nah ini tadi Ibu tadi menyampaikan terkait dengan prestasi. Itu kan UTBK, nilai UTBK dan prestasi, non UTBK dengan prestasi. Nah, yang disebut dengan prestasi ini apakah prestasi akademik atau memungkinkankah non akademik Bu, seperti olahraga seni budaya atau misalnya mungkin keagamaan, misalnya seperti itu. Dan kemudian untuk levelingnya Bu, apakah misalnya dari harus tingkat internasional atau nasional saja atau bagaimana Bu? Ya, jadi terkait prestasi ini bisa akademik, kemudian bisa olahraga, bisa seni, bisa keagamaan. Kalau agama Islam kaitannya dengan hafiz Al-Quran ya, misal sudah hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, atau bahkan ada yang sudah hafal 30 juz, boleh dilampirkan. Kemudian terkait penghargaan, tolong yang diunggah itu adalah yang tertinggi. Jadi misal kita juara lomba senam perorangan gitu kan, ada ya senam perorangan gitu. Dari mulai tingkat misal sekolah, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, di provinsi menang nih juara 3, udah tingkat provinsi aja yang diunggah. Nggak usah yang dari mulai tadi kecamatan, kecamatan, kabupaten, nggak usah, yang tertinggi saja. Dan maksimal 3 ya yang diunggah. Maksimal 3 ya, tapi yang sudah menghasilkan prestasi loh Mas. Jadi bukan peserta ya Bu. Selama ini yang terjadi itu yang diunggah, baik di SNMPTN juga kan ada prestasi itu. Yang diunggah adalah keikutsertaan. Jadi hanya piagam sebagai peserta lomba bukan itu yang kami kehendaki, yang akan kami poin, tetapi adalah memang yang sudah memperoleh kejuaraan. Baik wilayah, nasional, mungkin Asia Tenggara, Asia maupun nasional. Ya, Bu. Kalau untuk daerah Bu, misalnya kabupaten kota? Ya kalau memang dia yang tertinggi apa sih? Yang ada poinnya ya memang kabupaten. Berarti yang tertinggi misalnya bukan sekolah lah, maksudnya bukan sekolah. Ya, kan ada yang Bu. tingkat sekolah bukan, kita nggak menghitung yang tingkat sekolah, tapi minimal tingkat kabupaten. Nah, ini juga Bu,
ada pertanyaan juga. Kalau yang lomba itu harus lomba yang sifatnya pribadi atau misalnya lombanya berdasar kelompok gitu Bu? Itu boleh ya Bu? Misalnya? Boleh, tapi asalkan tadi itu bukannya sebagai Kan peserta. misalnya juara basket kan itu kan satu tim ya Bu, Iya, seperti iya, itu. Jadi boleh ya Bu Boleh, ininya boleh. ya. Baik Bu. Nah ini ada lagi Bu. Oh, mumpung saya Gimana, ingat Bu? Mas, bentar. Ini kita kan bicara yang unggah prestasi nih. Iya Bu. Berarti ini kaitannya dengan prodi kita yang prodi olahraga. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu kan juga dulu waktu SNMPTN maupun kemarin SBMPTN kan juga sudah ada harusnya sudah ada portofolionya. Nah, mudah-mudahan itu nanti kita juga bisa mendapatkan portofolionya yang dari nasional. Jadi kita akan mengambil data itu akan kita ambil secara nasional. Jadi bukan peserta pendaftar PMB Mandiri Unsut yang akan mengunggah, tapi kalau yang memang sudah ada nilai UTBK-nya nanti baik nilai maupun portofolionya akan kita dapatkan dari panitia nasional. Baik Bu. Nah, kan kadang-kadang ada yang tanya apa kita perlu ya, ngeprint dulu, ngeprint betul. nilainya, kemudian kita enggak karena kita sudah terkonek begitu nomor ujiannya kita masukkan, nanti kita akan terhubung semua datanya dengan sistem yang ada di sistem Jakarta, database yang ada di Jakarta, Baik, di LTMPT. Nah ini Bu, terakhir Bu, biasanya anak-anak juga suka nanya, gimana sih Bu tipsnya? Nah kira-kira saran Ibu supaya anak-anak itu teman-teman calon mahasiswa itu mantep Bu dalam milih program. Kira-kira apa Bu saran Ibu? Kalau saya menyarankan udah belajar udah kelewat ya. Belajar udah kelewat. Jadi yang pertama tentu saja adalah kita melakukan evaluasi diri ya. Oh, di SNMPTN kemarin kita tidak terima. Berarti kan kalau di SNMPTN tidak diterima, kita bisa melihat, oh berarti prestasi saya, nilai akademik saya, posisi di mana nih, kan gitu ya Mas. Prodi itu berarti terlalu kompetitif ya Bu, sehingga susah ininya ya Bu. Kemudian yang kedua tentu saja keinginan pribadi atau passion ya. Itu juga penting untuk sukses ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah jangan bosan-bosan ya untuk mencari informasi tentang prodi maupun fakultas yang kita inginkan. Itu pasti saya sarankan gitu, yang kita inginkan baik di Unsut maupun di luar Unsut. Jadi bacalah dengan detail. Jadi bukan hanya istilah wong Jawa jere gitu kan, jere gitu kan. Katanya ya Bu ya. Tapi saya sarankan untuk membaca sendiri dengan detail. Kepengen manajemen Unsut. Oh, prodi manajemen Unsut itu nanti saya akan belajar tentang apa, kemudian dosennya seperti apa, kampus ekonomi seperti apa. Kemudian setelah lulus, nah lapangan kerjanya akan seperti apa sih dengan orang latar belakang manajemen. Kemudian yang berikutnya jangan lupa kita lihat riwayat-riwayat tahun-tahun sebelumnya. Kalau manajemen itu pendaftarnya berapa, kemudian yang akan diterima berapa. Ini juga merupakan bahan-bahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir jangan lupa tadi saya selalu mengingatkan untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena nanti kan orang tua yang akan menanggung biaya kalian kuliah di Unsut. Jadi jangan sampai ini nggak ada komunikasi, tahu-tahu diterima, orang tua tidak siap. Kita juga Unsut tidak menampung bagi yang tidak siap, dalam artian gini, misal Mas Wisnu, gimana, boleh nggak kita registrasinya sebulan lagi? Kan nggak mungkin. Sudah ada jadwalnya, sudah ada ketentuannya. Ya, kemudian kita juga sudah ada jadwal penerimaan mahasiswa barunya, awal perkuliahannya, kan udah nggak bisa ditawar. Jadi artinya kalau begitu diterima ya bagaimana caranya, orang tua harus sudah tahu, jadi sudah ready. Oh, UKT-nya nanti akan sekena sekian, kemudian IP-nya, kemudian jangan lupa kalau yang luar kota, karena kita sudah mulai luring, juga harus memperhitungkan biaya hidup di Purwokerto. Yang insya Allah sih tidak terjangkau ya Bu ya? Iya terjangkau, cuma kan tetap harus di-prepare, harus disiapkan gitu. Jangan bayangannya masih bisa kuliah dari Cirebon, dari Bandung, dari Temanggung, dari Jakarta, padahal sudah harus hadir di Purwokerto. Baik mungkin Bu, itu ya ada berapa 5 kurang lebih. Iya, informasinya menarik banget ya Bu. Yang tadi selain kesiapan ini bahwa insya Allah kalau tidak ada kendala dan mudah-mudahan semua sudah ini kuliah kita akan kembali lagi ya Bu ya. Kembali lagi luring, kembali lagi perlahan normal, tentu dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan pemerintah ya Bu ya. Seperti itu. Baik Ibu, luar biasa, saya tahu banget Ibu tadi juga pas lagi ngobrol, nih jadwalnya padat, abis ini ada ini, tapi Ibu masih mau meluangkan waktu di obrolan kita pada hari ini yang tentunya
13 Juni sampai awal Juli Sampai ya Bu. 1 Juli Juli untuk yang UTBK. SPMB UTBK Ya, dan yang 13 non, Juni sampai 13 13 Juli untuk yang non Iya. UTBK. Baik, teman Unsut, jangan lupa bahwa informasi yang ada tentang informasi seputar SPMB Mandiri Unsut semuanya tersedia di laman spmb.unsut.ac.id. Di sana tersedia informasi tadi yang disampaikan oleh Bu Maya mengenai program studi, daya tampung, Biaya kemudian pendaftaran, biaya Mas. Tadi kita pendaftaran. belum iya, ngobrol. belum Iya. lupa. Nah, ini bayar Mumpung nggak, ingat Bu? dong. Iya. Bayar dong. Bayar nggak apa-apa Mas kan belum. Oh, iya, iya. Mumpung keingetan bayar dong Benar, Mas. penting Kalau ini, yang penting, kelompok sosial atau saintek 300.000, kemudian iya. kalau yang campuran 350.000. Kemudian waktu kita mendaftar itu ada 2 tahap loh, pra pendaftaran dan pendaftaran. Nah, saat pra pendaftaran ini kita dikasih waktu bayar hanya 2 hari dari kita mengisi pra pendaftaran. Oke. Setelah 2 hari data akan hangus. Kalau hangus berarti harus ini lagi. Ngulang ya, Bu? lagi. Ngulang lagi ya Bu Iya, ya. iya, Baik. iya. Nah, untung Ibu tadi ngingetin. Nah, Iya. iya. Kan belum ditutup Mas, nggak Iya Bu, apa-apa. tapi Iya. ini juga menarik teman-teman semuanya yang disampaikan Bu Maya. Semua yang disampaikan Bu Maya itu juga tersedia semuanya di laman spmb.unsut.ac.id. Iya, betul. Jadinya, oh iya, jadi keingetan juga Bu. Kalau nanti kenapa-napa bisa ngontak kan Bu ya? Ada Iya, iya. helpdesk juga ya Bu? Iya, tapi Iya. catatannya nih kalau ngontak udah baca dulu loh. Jangan belum baca langsung ngontak. Nanti malah yang ditanya bingung, yang bertanya juga bingung, Mas. Gitu ya Bu ya? Nah, Iya dong, belum baca kan yang ditanyain apa? Wong belum baca kan bingung. Kemudian nanti yang jawab juga ikut bingung kan. Jadi baca dulu. Yang penting baca. Syukur-syukur bacanya dengan orang tua. Nah, Ya. ini lebih good lagi, Mas. Oke, jadi baca bareng orang tua, diskusi, ngobrol Yes, ya Bu, konsultasikan yeah. sehingga keputusan nanti memilih SPM Mandiri, calon mahasiswanya mantep, Orang tuanya juga mantep juga ya Bu, Iya. dan sehingga ketika tentu kepinginnya kan diterima ya Bu, itu nanti semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Tidak ada yang kecewa. Tidak ada yang kecewa, iya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, atas Mas Wisnu. waktunya, Iya. sehat selalu buat. Amin. Nggih. Baik, kita nanti akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya di bincang-bincang seputar Unsut. Sehat selalu untuk kita semua.